Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita kaum beriman, kepada hamba-hamba Allah yang beriman, agar mereka tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini dengan mutlak, dengan tanpa pamrih, dengan mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak mengedepankan sesuatu apapun mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan sesuatu pun mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar tunduk, patuh dan pasrah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kebenaran Al-Qur'an, kebenaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, dan kita dilarang mendahulukan apapun mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah itu dengan mendahulukan logika-logika kita, mendahulukan perasaan-perasaan kita, mendahulukan kepentingan-kepentingan kita duniawi, mendahulukan sudut-sudut pandang politik kita, dan apapun itu, jangan sampai hal ini lebih kita kedepankan melebihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam kesempatan ini kita coba ingin lebih mendalami, lebih memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 51, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Di dalam terjemahan yang disusun oleh puluhan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan disahkan oleh Departemen Agama kita, menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sebagian dari mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Dan barang siapa yang menjadikan mereka, Yahudi atau Nasrani, sebagai pemimpin di antara kalian, maka dia adalah termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di antara sejumlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang mukmin, terutama bagaimana sudut pandang politisnya terhadap kepemimpinan yang ada di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini secara tidak langsung sebagai teguran bagi kita. Jika Anda memiliki sifat orang yang beriman, maka konsekuensi iman kalian adalah kalian tidak menjadikan pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bahkan subhanallah, sebagian kitab-kitab tafsir memberikan definisi lebih mendalam tentang pengertian aulia di sini, yang berarti teman dekat, teman akrab, teman sejawat, terutama jika teman-teman dekat ini adalah mereka-mereka yang kita berkasih sayang, berdekatan dengan mereka dengan tujuan untuk melawan saudara kita sesama muslim yang lainnya. Jika menjadikan teman dekat saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika dia kita calonkan atau kita angkat sebagai seorang pemimpin di antara kita yang memegang urusan-urusan kehidupan kita sehari-hari, sebagai ulil amri kita. Bahkan subhanallah, tentang ayat ini terdapat sebuah riwayat sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim, haddatsana Katsir Ibnu Syihab, haddatsana Muhammad yakni Ibnu Sa'id bin Sabiq, haddatsana Amr bin Abi Qais an Sammak bin Harb an Iyad anna Umar amara Aba Musa al-Asy'ari an yarfa'a ilaihi ma akhadha wa ma ukhidha wa ma utiya fi adimin wahid. Bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari
untuk mencatat siapa-siapa yang membayar zakat dan siapa-siapa yang mustahik untuk menerima zakat di dalam satu daftar, satu buku yang rapi. Kemudian fakana lahu katibun nasraniyun, dan Abu Musa al-Asy'ari memiliki seorang juru tulis, seorang Nasrani. Farufi'a ilaihi dzalika fa'ujiba Umar, maka diberikanlah catatan ini kepada Umar Ibn Khattab, dan Umar kagum dengan catatan ini. Umar tidak tahu siapa penulis, juru tulisnya Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Wa qala inna hadza la hafidh, hal anta qari'un lana kitaban fil masjid jaa min asy-Syam. Umar melihat catatan yang rapi ini, beliau mengatakan ini sangat rapi sekali. Maka Umar berkata kepada juru tulis itu, maukah kamu untuk membacakan untuk kami sebuah risalah, sebuah surat, nanti di masjid kamu bacakan, yang kita terima dari negeri Syam. Maka ada seorang mengatakan, innahu la yastati', bahwa orang ini tidak bisa masuk masjid, kata seseorang. Faqala Umar bertanya, ajunubun huwa, apakah dia sedang junub sehingga tidak bisa masuk ke masjid? Qala bal nasrani, namun dikatakan bukan karena junubnya, tapi dia adalah seorang Nasrani. Maka Umar menghardik Abu Musa dengan hardikan yang keras, wa daraba fakhdhi, dan memukul pahaku. Kemudian Umar berkata, thumma qala akhrijuhu, keluarkan dia dari sini. Thumma qara'a ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai orang yang bisa dipercaya untuk urusan-urusan yang sifatnya pribadi antara kita sendiri. Jika mengangkat seseorang yang bisa kita amanati sebagai juru tulis yang kita bayar, kita gaji dan bekerja untuk kita, yang dia menjalankan tugas-tugas secara fungsi-fungsinya sesuai dengan apa yang kita perintahkan kepadanya, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dipahami oleh Al-Faruq Umar terkait dengan ayat ini. Bagaimana dengan kita mengangkat seorang pemimpin, menjadikan seseorang Yahudi atau Nasrani menguasai, mengatur, memerintah, melarang segala urusan-urusan yang terkait pribadi kita dan masyarakat kita. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita ikhwatal iman, bahwa semakin kita memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran adalah perlindungan yang sangat kuat bagi keimanan seseorang, bagi keteguhan kehidupan seorang, bagi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya orang-orang kafir tidak akan berbahaya sedikit pun bagi kehidupan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.